ini kembali cerita flashback itu, di awal pembentukan kepengurusan kami itu nggak instan terus solid. Wah, nggak. Awal pengurusan tuh ya maklum ya, kalau kita lihat kan kita dari latar belakang background yang beragam, karakter yang beragam, bertemu dalam satu komunitas ya, itu nggak akan bisa seketika instan, sinkron, dan solid. Banyak yang malas-malas juga awalnya kan. Oh banyak, dan nggak hanya malas, ketidaksesuaian itu yang paling berat. Konflik ada, ya namanya juga orang berbeda, harus bertemu, harus bekerja sama. Itu lain ya kalau di, tadi sudah berbicara dengan Mas siapa? Iya, kalau saya kan banyak orang kerja lah ya. Kalau kita di perusahaan yang established itu gampang, karena kita punya peraturan perusahaan yang clear, jelas. SOP-nya jelas sih. Kita punya SOP yang jelas. Masing-masing orang punya job list yang jelas. Jadi kalau saya bilang ini orang nggak datang, saya bisa datang dia. Anda telah melakukan pelanggaran. Ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Saya dengan enaknya saya akan bilang begitu. Demikian kalau saya yang juga melakukan hal yang sama. Betul, Pak. Itu. Kita di cap nggak bisa. Nggak bisa. Harus Nggak tetap bisa. pakai. Nggak bisa. Kasih ya, Pak. Nggak bisa. Artinya orang tiba-tiba nggak datang, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba mutung. Kita mau apa? Iya. Gitu. Nah di situ saya lihat ada tangan nih yang bekerja, saya yakin itu. Dan itu buat saya surprise. Terus terang nih Pak, kalau dampak yang kita rasakan di CAP 26, ketua CAP 26 itu sangat berhasil Pak. Dari segi merangkulnya, dari segi membagi-bagi pekerjaannya. Ya. Jadi nggak ada seperti dibebani, kita itu nggak ada dibebani, tapi semua dibagi dan tidak ada pemaksaan begitu. Tidak dipaksa. Harus gitu, karena dari panitia juga memang ada yang keluar juga kan, tapi Pak Andre biasa-biasa aja, Ya. nggak apa-apa. Betul, sama. Jadi memang seperti itu, seperti jalannya ya. Itu termasuk tantangan yang dihadapi nggak? Nah, iya. Jadi kalau mengenai tantangan tuh, ini cerita mengenai tantangan ya, yang saya rasakan. Ya benar ya, pertama itu saya lihat tantangan CAP itu pertama yang saya rasakan yang harus saya buat itu untuk mengatasi tantangan adalah bagaimana bentuk tim yang solid. Itu tantangan pertama yang menurut saya harus saya lakukan. Karena itu tadi sebagai saya sudah cerita, kita datang dari berbagai latar belakang, berbagai karakter. Gak mungkin kita bisa instan solid, itu saya yakin. Nah ini kembali ke masalah kerohanian kita ya. Ternyata solid itu berproses yang saya rasakan di CAP ini. Jadi nggak segitu, tapi saya dibantu dengan prosesnya. Pada waktu awal pembentukan CAP, persiapan CAP itu masih amburadul. Awal pendaftaran Pak? Bukan, pada waktu pembentukan tim yang solid nih. Nah ini gimana caranya kan? Saya juga masih meraba-raba gimana caranya. Tapi itu bisa diatasi dengan perjalanan waktu ternyata. Yang saya lihat, kalau saya lihat dari sekarang ya, dan itu bertahap. Pada waktu persiapan ya, itu kita masing-masing punya selera sendiri-sendiri, masing-masing punya ini sendiri-sendiri, tapi akhirnya bisa mulai, kita mulai bisa merasakan oke. Itu kan kita cuma dikasih waktu 1-2 bulan tuh untuk persiapan tim. Iya. Sebelum kita melangkah ke kursusnya ya, itu persiapannya. Kemudian berikutnya penggalangan dana, itu juga merupakan tantangan. Dan dengan berjalannya waktu yang tahapan-tahapan itu sampai dengan ya puji Tuhan, sampai dengan mau persiapan pelaksanaan kelas, saya sudah merasa tim saya sudah solid. Itu yang puji Tuhan. Karena apa? Karena saya melihat tantangan kedua itu kan seperti saya sampaikan tadi adalah penggalangan dana dan pencarian domba. Itu nggak gampang. Saya nggak ada gambaran ini gimana nih saya bisa dapat peserta yang cukup, karena di kepala saya idealnya tuh itu kira-kira satu kelas, karena lihat kelas di Sang Timur itu paling nggak 50-70 saya harus dapat. Itu terus kita brainstorming gimana nih kita dapat, terus saya punya tim inti dan tim seluruh tim. Pertama saya mulai dari tim inti saya ini, kita gimana nih kita harus dapat 50 sampai 70 peserta. Coba bikin, udah cerita gini-gini nih, kita cari yang lebih banyak lagi, banyak ide gini, oke silakan. Akhirnya jalanlah nih dengan segala macam cara ya. Ada yang cara langsung telepon atau kenal dengan saudara, kenal dengan ini. Ada yang dengan nekat setiap misa itu duduk di depan gereja mengejar-ngejar orang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nggak semua orang berani melakukannya. Nggak semua orang bisa. Dan itu puji Tuhan saya bisa mendapatkan teman-teman yang memang punya keinginan, minat yang besar untuk melakukan itu. Ya mungkin mereka background orang marketing, orang aneh, jadi wah puji Tuhan ya. Jadi akhirnya itu juga dengan sedikit saya sampai 2 minggu sebelum hari kelas kita baru dapat
nggak sampai separuh. Dombanya, dombanya. dana juga sama juga. Pokoknya dana dan domba itu 2D itu udah Tantangan handicap tantangannya untuk cap. Tapi yang awal sih gimana saya lihat tuh gimana pembentukan koin.